Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro. Nah, jadi di video kali ini seperti biasa kita bahas soal tinggi badan lagi ya. Jadi buat kalian yang lagi nonton video ini, nah aku bilang selamat. Kenapa aku bilang selamat? Karena hari ini kita kedatangan narasumber yang kita tunggu-tunggu, mungkin bisa dibilang dari dulu ya. Jadi ini kenalin Bro Bella. Bro Bella ini nama panjangnya apa, Bro? Bella Nusantara. Bella Nusantara. Nah, jadi Bro Bella ini bisa dibilang tingginya itu udah bisa dikatakan termasuk tinggi lah Bella dengan usianya yang sekarang. Nah, jadi maka dari itu aku ajak Bro Bella di sini, duduk sini sama-sama biar bisa minta waktunya lah untuk aku tanya-tanyain, sharing lah. Biar teman-teman di rumah kan bisa tahu juga gimana pengalaman Bella selama ini, apa ada tips-tips gitu, gimana gitu biar badan tinggi, ya? Biar badan bisa tinggi kayak Bella gini gitu. Tapi kenalan dulu lah. Umur berapa Bella? Itu berapa? Kalau umur masih berapa sih? 20 Bang. Kami masih umur 20 Bang. Nah, kalian dengar loh. Umur 20 nih. Tapi kayaknya mungkin teman-teman di rumah kayaknya tak percaya Bel ya. Muka-muka tua. Nah, bukan Bel. Nengok badan tinggi juga Bel. Iya. Nengok kumis juga. Iya. Jadi aku baru waktu pertama kenal Bella ini aku juga tak percaya kalau usianya waktu itu masih 20. Aku pikir dia usianya 25 atau seletingan dengan aku, atau 26 atau gimana. Ternyata masih 20 teman-teman. Nah, jadi pas aku tanya tingginya berapa sekarang? Tinggi sekarang berapa Bel? Udah pernah cek belum? 173 Bang. Udah pernah ngukur belum? Udah. Baru-baru nih ya? Baru-baru nih pakai pengukur tinggi badan tuh. Karena iseng-iseng aja pengen ngecek. Nah, itu terakhir tuh 173 Bang. 173 cm. Aku tak ditanya berapa. Berapa ya Bang? Mungkin teman-teman di rumah tahu belum tinggi aku berapa? Jadi tinggi aku tuh 168, belum sampai 170 Bel. Jadi sering kasih tips tinggi badan tapi tingginya aja nggak tinggi-tinggi ya. Tapi tenang ya, itu bukan jadi patokan lah sebetulnya. Jadi kita ngasih tips tinggi badan itu bukan berarti kita harus tinggi. Jadi tinggi badan itu juga ada batasnya teman-teman, ada batas usia tuh. Iya. Jadi udah tahu Bel ya? Tahu lah. Untuk tapi batas minimalnya nggak tahu batas. Iya, untuk perempuan sama laki-laki itu beda teman-teman batas usianya tuh. Jadi kalau untuk laki-laki itu kalau udah di atas batas usia maksimal 21 tahun, nah itu pertumbuhan tinggi badannya itu udah tak ada lagi. Bahkan bisa dibilang sulit sekali untuk tinggi gitu. Nah, itu yang aku alami sekarang Bel gitu. Abang berapa temanya Pak? Apanya? Umur 26. Oh, 26. Masuk 26 ya? Jalan 26. Udah susah lah. Makanya lagi tuh. Jadi bisa dibilang lah sayang banget lah kalau aku waktu masih usia pertemuan kemarin nggak dimanfaatkan kan. Tapi ya udahlah, kita pikir aja ke depan sekarang. Jadi aku mau tanya-tanya Bella lagi nih, balik lagi. Bel, apa aja sih aktivitas atau kebiasaan Bella selama ini supaya kok bisa badan secepat ini tingginya? Bisa tinggi ya. Karena rata-rata terus terang kayaknya usia 20 tahun itu Bel, rata-rata tingginya aku rasa sekitar mungkin 165, 168 juga kayak aku. Ini 173 teman-teman. Ya jadi, mungkin kan rata-rata kan kebanyakan itu memang ada genetik, ada keturunan tinggi, tapi kalau dari saya sendiri kayaknya nggak ada sih Bang untuk. Oh, dari genetik tak ada? Kayaknya nggak ada karena orang tua, saudara itu rata-rata di bawah saya. Oh, jadi dari keluarga, dari genetik keluarga, memang dari keluarga itu nggak ada yang keturunan tinggi sebelumnya. Jadi cuman Bella aja tinggi. Karena pengen aja dulu kan pengen tinggi gitu kan. Berarti bukan dari faktor genetik lah ya. Mungkin ada faktor lain ya. Nah, terus faktornya apa tuh? Kebiasaannya apa tuh? Mungkin bisa dikasih tahu dari teman-teman nih. Mungkin biar bisa dicontoh sama teman-teman apa. Karena dulu saya kan ada cita-cita tuh untuk pengen jadi tentara kan, makanya gimana sih cara untuk agar cepat tuh bisa tinggi tuh. Gimana tuh kan? Cuma ini aja Bang, bahwa tiap hari nih rutin melakukan pull up, renang, itu aja udah. Karena kan saya di kampung. Itu lama fasilitas. Itu lama berlangsungnya. Setiap dari lulus sekolah sih Bang. Dari lulus sekolah. Pokoknya sampai tes
Hampir tiap hari pull up gitu. Karena 2 tahun tuh, 2 tahun itu tes 2 kali. Selama itulah. Jadi latihan pull up terus. Terus biar aktivitasnya. Dengan teman-teman pull up. Jadi kalau kita bilang masalah kita bahas soal pull up, itu berarti sama dengan olahraga ya. Iya. Nah, balik lagi ke olahraga. Jadi aktivitas kita usahakan kita rajin olahraga. Rajin gitu. aja pokoknya, rajin aja. Olahraga apapun, nggak menutup kemungkinan pull up segala macam. Tapi lebih bagus kita renang. Karena kan renang basket, itu kan lebih bisa dibilang bisa lebih efektif olahraganya. Iya. Karena contoh renang itu ketika kita gerak aja Bel, seluruh otot di tubuh kita, otot tubuh kita ini itu bergerak semua. Katanya memang paling cepat tuh Bang. Renang tuh paling cepat juga. Basket yang pokoknya yang olahraga yang lompat-lompat juga itu cepat. Iya. Jadi pull up ya biasanya. Pull up. Dengar, catat pull up untuk olahraga. Ada yang lain mungkin aktivitas lain selain pull up? Kalau aktivitas lain aktivitas dulu ya. Kalau aktivitas cuma itu sih Bang, karena fokus untuk tinggi badan aja dulu Bang. Karena fokus gimana sih biar tinggi. Itulah. Cuma itu aja Bang. Kalau untuk lain-lain nggak ada, karena fokusnya untuk tinggi badan aja. Dari aktivitas ya Bel ya. Aktivitas pull up. Lalu dari pola makan nih Bel, mungkin dari teman-teman ada yang bingung juga nih, Bang, aku pengen tinggi, pola makan aku gimana tuh Bang? Apa makanan apa yang aja yang bagus untuk pertumbuhan nih? Kalau pola makan nih bisa diceritain Pak? Kalau menurut pengalaman pribadi aja deh, tak usah kita lihat dari orang lain deh. Pengalaman pribadi Bella ya. Kalau pola makan sih, kalau saya ini bebas Bang, nggak ada bebas saja sudah. Yang penting tiap hari ada sayur sudah. Yang penting tiap hari ada sayur, dengar loh. Kita kalau bilang sayur itu balik lagi ke nutrisi. Nutrisi gizi ya teman-teman. Jadi walaupun pola makan kita bebas, tapi kita harus perhatikan juga pola gizinya itu. Asupan gizinya itu, pola nutrisinya itu berapa banyak yang masuk dalam tubuh kita. Karena itu bisa untuk membantu juga proses pertumbuhan tinggi badan gitu. Jadi balik lagi ke gizi, nutrisi gitu. Penting itu aja udah, yang penting. Selain sayur Bel, mungkin ada menu-menu lain apa? Nggak ada sih. Kalau menu-menu lain nggak ada. Berarti bebas aja udah. Berarti faktornya lebih dominan ke aktivitas ya. Aktivitas itu. Jadi aktif lah teman-teman. Karena kenapa aku bilang kalian harus rajin olahraga? Karena ketika kita olahraga, tubuh kita ini aktif bergerak. Otomatis kalau tubuh kita aktif bergerak, otomatis hormon pertumbuhan itu akan lebih cepat dilepas. Nah, kalau hormon pertumbuhan lebih cepat dilepas, maka pertumbuhan tinggi badan kita itu akan lebih cepat, Bel. Iya sih. Betul. Dan hormon kita itu dilepas pada saat kita tidur. Jadi bukan pada saat kita olahraga. Olahraga itu usahanya, prosesnya yang tinggi badan itu pas kita istirahat gitu. Oh gitu. Jadi kita tinggi itu bukan pada saat kita lagi aktivitas, bukan. Pada saat kita tidur. Nah, pada saat kita tidur itu kan otot seluruh tubuhnya bukan meregang sih. Itu waktu recovery, waktu istirahat kita. Jadi pada saat kita tidur itu Bel, hormon pertumbuhan itu dilepas lebih banyak gitu. Iya. Dilepas. Nah, itulah proses pertumbuhan. Baik itu proses pertumbuhan tinggi badan, proses massa otot, pembentukan massa otot itu segala macamnya, regenerasi kulit itu pada saat kita tidur. Oh gitu ya. Jadi bukan pada saat kita aktivitas sehari-hari, bukan. Itu itu usahanya aja. Usahanya. Kalau prosesnya tuh pas waktu kita istirahat ya. Pas kita istirahat gitu. Iya. Jadi itu tips dari Bella teman-teman. Aku pengen tahu nih Bel, pada saat usia sekarang 20 ya? 20. Jujur 20 takutnya serius nih Bang. Serius nih Bang. Takut teman-teman ini tak percaya. Nanti dibilangnya aku bohong gitu. 20 jalan ke 21. 20 jalan ke 21. 20 jalan ke 21. Oke, berarti bisa dibilang masih ada 1 tahun lagi nih masa pertumbuhannya. Kalau aku udah mentok kali nih. Udah enggak bisa lagi. Berarti mustahil ya. Bisa jadi mungkin ntar tahun depan jangan-jangan 180 ya. Nanti pintu mentok pintu rumah. Oke, siap. Nah, aku pengen tahu nih Bel, pada saat usia belasan tahun ya, kan 20 nih sekarang. Belasan tahun tuh tinggi badan Bella berapa tuh? Apa tiba-tiba dalam setahun itu melejit drastis atau prosesnya bertahap gimana tuh? Kemarin itu pas belum masih sekolah itu Bang, itu kan masih PT itu Bang, karena belum ada kegiatan yang rutin untuk
fokuskan untuk tinggi badan kan belum ada. Itu terakhir tuh kalau tak salah waktu SMA tuh 100. SMA usia berapa biasa? SMA usia berapa? SMA sih 16. 16 ya, 16 SMA. Lulus SMA 16. Itu Lulus tinggi SMA berapa? 16 tuh. Ingat Itu tak? Tingginya berapa? 169, 170 lah. Oh, udah tinggi juga lo ya. Udah lumayan lah. Berarti proses pertumbuhannya waktu itu dalam masa-masa sekolah lah ya. Ya. Terjadi. Karena ada juga Bel, ketika ada teman aku, dia sekolah, dia termasuk orang yang dibilang masih pendek dari kawan-kawan yang lain. Ya paham. Tapi pada saat lulus sekolah, dalam hitungan setahun atau 2 tahun Langsung tinggi. melejit ya tingginya. Langsung tinggi ya. Iya, kalah kita semua. Betul. Nah, pengen Karena tadi masa mungkin pertumbuhannya itu mungkin terjadi pada saat usianya 19 tahun atau 20 tahun. Jadi kita tak bisa patok pertumbuhan tinggi badan kita itu kita tak bisa prediksi juga kalau pertumbuhan tinggi badan seseorang itu naiknya bertahap. Enggak. Ada juga yang tiba-tiba naiknya melejit gitu. Oh, nggak bisa di itu ya. Tak bisa diprediksi. Tergantung aktivitas kita juga, pola makan kita juga, genetik kita juga, itu semua mempengaruhi. Jadi jangan bilang faktor genetik itu jadi 100% faktor mutlak ya, tidak. Karena faktor genetik itu bisa dilawan. Ini buktinya Bro Bella nih. Iya. Betul. Tadi bilang tak ada dari keluarga tinggi ya? Tak ada tuh teman-teman. Jadi apa yang aku bilang selama ini inilah yang kejadian yang di lapangan sebenarnya terjadi gitu. Betul Bel. Iya Bang. Jadi ada lagi Bel, mungkin tips-tips yang lain. Nggak ada sih Bang, pokoknya rajin aja sudah. Kalau memang niat, rajin aja udah. Betul. Yang penting niat, usaha gitu aja. Jangan cuma niat aja tapi banyak rebahan. Nah, satu lagi, jangan banyak rebahan teman-teman. Jangan banyak rebahan. Kenapa aku bilang jangan banyak rebahan? Itu kita harus aktif teman. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah aku kemarin bilang di komen, "Bang, teman aku banyak rebahan tapi kok bisa tinggi juga." Nah, itu jangan dicontoh. Bisa jadi itu dia bisa jadi yang penyebab faktor tinggi badan dia itu bukan dari rebahannya. Mungkin dari dia bisa jadi dia pola makannya bergizi semua. Atau ada dari genetik tinggi juga gitu. Kita tak bisa lihat dari satu sisi, tak bisa jadi patokan itu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Pokoknya rebahannya itu jangan ditiru. Tiru yang positifnya aja gitu intinya. Iya. Oke, siap. Ada yang lain, Bel? Tambahan mungkin? Oke lah, sebelum aku tutup nih videonya, kasih pesan-pesan lah, motivasi atau gimana Bel buat teman-teman adik-adik. Banyak-banyak adik-adik nih yang nonton di rumah nih. Kenapa? Karena bisa jadi ada cita-cita mau ikut tes Polri atau TNI kan. Kan itu butuh badan yang ideal, tinggi yang memenuhi syarat kan. Ya, pokoknya pesannya nggak terlalu ini sih. Pokoknya kalau mau niat ingin ditinggikan badan ya usaha, yang paling penting usahalah dulu. Rajin, niat, dah itu aja sih. Nggak ada lagi. Aku masih penasaran nih Bel. Apa namanya? Menu. Kan tadi bilang cuma sayur aja. Apa sih detailnya menu tuh? Gak ada Bang. Pokoknya nasi. Karena nanti itu kebanyakan tiap hari itu malah pasti aja ada kawan-kawan yang nanya. Oh iya, satu lagi. Sering minum susu tak? Termasuk orang yang sering minum susu tak? Kopi susu Bang lebih tuh. Kopi susu. Nah, jadi ini banyak juga dari kawan-kawan teman-teman yang nanya, "Bang, pengen minum susu nih biar tinggi badan bisa lebih maksimal. Susu apa yang bagus gitu kan?" Iya. Pernah minum susu tak? Sering. Kalau susu aja enggak. Kalau kopi susu tiap pagi. Kopi susu tiap pagi. Setiap pagi. Apa? Kental manis ya? Iya. Kental manis tak usah dibahas lah. Karena aku tidak susu apa tuh merek. Tak maksudnya aku tak usah jadi contoh lah. Karena susu kental manis itu banyak kandungan gulanya. Karena aku udah pernah bahas juga. Nggak, susu pertumbuhan kayak susu Denkav segala macem, Hilo segala. Nggak ada. Kalau susu untuk pertumbuhan badan nggak ada. Susu biasa lah. Oke, berarti bisa dibilang Bro Bella ini bisa dibilang hampir jarang sekali lah minum susu ya. Jarang. Nah, oke. Berarti itulah mungkin faktor aktivitas yang mempengaruhi tinggi badannya. Jadi ingat ya, faktor genetik bisa dilawan. Iya. Oke, siap. Oke lah Bro Bella, mungkin sampai sini aja dulu video kita.
Makasih juga atas waktunya. Sama-sama Bang. Dan semoga juga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aku doakan lah, semoga kalian bisa mendapatkan tinggi badan impian kalian selama ini. Oke? Jangan lupa berdoa, usaha. Pasti hasil nggak pernah mengkhianati ya. Siap. Sudah Kalau bro, Dah bukti ya. Inilah buktinya nih. Oke, coba itu diri bel nanti yang biar lebih percaya sebelum kita tutup video ini. Tuh. Ini terpotong nggak kepala nih kayaknya. Bentar aku cek dulu ya. Mundur sedikit bel biar tak terpotong kepala. Guys, ini aku bandingin ya tinggi aku sama tinggi bro Bella ini.